Bab 5 Pindahan. Pagi ini Cira bersiap membereskan baju yang akan dia bawa ke rumah Arun. Semalam terus terang ia tidak bisa tidur karena tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sana. Melihat Arun yang arogan dan Gio yang nakal karena kurang kasih sayang membuatnya untuk terus waspada jika tidak ingin karirnya habis. Ini adalah pengalamannya yang pertama melakukan homeschooling bahkan sampai 24 jam. Ia melihat kembali beberapa bajunya yang mungkin terlihat sederhana tapi nyaman dipakai. Ia tidak mau tampil berlebihan hanya untuk menarik perhatian. Toh yang dibutuhkan Gio adalah kasih sayang. Tapi mungkin nanti kalau sudah terima gaji ia akan membeli beberapa baju yang baru. Pagi ini ia dijemput oleh Syamsuddin karena membawa koper. Sudah siap, sudah Pak Uwo, gugup. Sedikit, jawab Cira berusaha tersenyum rileks. Tidak perlu gugup, aku yakin kau akan berhasil. Terima kasih Pak Uwo. Ayo kita berangkat. Syamsuddin membantu Cira memasukkan kopernya dalam mobil. Syamsuddin mengendarai mobil Strada yang memang cocok untuk lahan perkebunan di dataran tinggi. Tidak perlu memakan waktu yang cukup lama mereka sampai di perkebunan. Pak Uwo, ini sudah hampir jam 8. Aku harus pergi mengajar dulu. Apalagi aku tidak tahu kamar mana yang nanti akan aku tempati. Baiklah, kopermu akan aku simpan di pondokku. Oh ya, ini kunci rumah Pak Uwo. Cira menyerahkan kunci rumah dan kemudian diterima oleh Syamsuddin. Semuanya sudah aku bersihkan dan tidak ada barang yang pindah dari tempatnya. Semua masih sama seperti awal aku masuk. Terima kasih, ucap Syamsuddin. Cira keluar dari mobil dan menuju ruang di mana mereka akan belajar. Ia sudah hafal dengan tata letak rumah ini hanya dengan sekali melihat. Dengan setengah berlari ia menuju ruang itu takutnya ia akan terlambat. Akan tetapi ada yang aneh, ruang itu kosong. Aneh kenapa mereka belum ke sini. Apa Gio sakit? Gumam Cira. Dan tiba-tiba ia dikagetkan. Bu Cireng, Bu Cira, panggil seseorang. Oh, Omar, di mana Gio? Itu dia Bu, saya mau laporan. Mengenai apa? Tuan muda masih tidur, bagaimana kalau ibu membangunkannya? Di mana kamarnya? Mari saya antar. Cira mengikuti langkah Omar menuju kamar Gio. Tapi ada yang aneh kenapa Omar senang sekali ketika aku mau ke kamar Gio. Apakah mereka merencanakan sesuatu pikir Cira curiga? Atau aku yang terlalu berpikir berlebihan? Setelah melalui lorong dan belokan mereka tiba di kamar Gio. Ini kamarnya Bu. Cira mengangguk. Terima kasih. Tok, tok, tok. Gio, panggil Cira sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban dari dalam. Cira mendekatkan telinganya pada pintu. Kamu yakin Gio masih tidur di dalam? Sepertinya begitu Bu, karena saya tidak melihat tuan muda keluar. Kamu punya kuncinya. Dibuka saja Bu, kamar tuan muda tidak pernah dikunci. Dengan perlahan Cira membuka pintu sesuai instruksi Omar. Di dalam terlihat gelap, Cira bersiap masuk ke dalam, tapi baru beberapa langkah ia seperti menyandung seutas tali dan biur. Seember air jatuh dari atas dan membasahi seluruh tubuhnya. Gelak tawa Omar terdengar keras diikuti tawa Olive dan Gio. Wah aku kurang hati-hati. Aku masuk jebakan mereka pikir Cira. Bu Cireng sih masuk tanpa permisi kena jebakan deh, ucap Olive. Itu kamar pribadiku harusnya Bu Guru izin padaku, lanjut Gio. Cira menarik napas panjang. Maaf Gio, aku lancang masuk kamarmu. Tapi aku ucapkan terima kasih. Mereka bertiga saling berpandangan tidak mengerti maksud dari ucapan Cira. Terima kasih apa? Tanya Gio. Terima kasih sudah mengguyurku dengan air, karena sejatinya waktu berangkat ke sini aku belum mandi. Gio memandang tajam ke arah gurunya. Oh ya, setelah berganti pakaian kalian bertiga aku tunggu di ruang belajar, perintah Cira. Gio tampak tidak suka karena reaksi Cira yang biasa saja. Ia segera melangkah pergi meninggalkan Cira diikuti oleh Omar dan Olive. Tuan muda tunggu,
jalannya jangan cepat-cepat, panggil Olive. Gio menghentikan langkahnya. Diikuti oleh kedua pengasuhnya itu. Ada apa Tuan Muda? Rencana kita selalu gagal, Omar. Tenang Tuan Muda, di sini masih banyak ide. Omar menunjuk kepalanya. Iya benar, Tuan Muda tenang saja, tambah Olive. Aku harus menggagalkan Bu Cireng merebut perhatian Po. Tenang Tuan, selama ada kami itu tidak akan terjadi. Omar berusaha meyakinkan. Apa yang di dalam ruang belajar sudah kau siapkan Olive? Sudah Tuan, ayo kita tunggu Bu Cireng ke dalam. Sementara itu Cira yang sengaja mencuri dengar pembicaraan mereka jadi mengerti kenapa selama ini ia menolak banyak guru yang mengajar di sisinya. Ternyata selama ini mereka punya maksud lain, yaitu mendekati Tuan Arun. Pantas saja Gio sangat membenci mereka dan melakukan segala cara agar mereka menjauh dari ayahnya. Baiklah, minimal aku tahu kenapa Gio sering memasang jebakan, pikir Cira. Setelah melihat Gio dan kedua pengasuhnya masuk ke dalam ruang belajar, tak lama kemudian Cira ikut masuk mengenakan baju yang kering. Selamat pagi semuanya, sapa Cira. Bu Cireng. Ya Omar. Biasanya kita kalau di sekolah sebelum masuk kelas harus salaman sama ibu guru dulu. Oh bagus sekali ide kamu Omar. Cira tersenyum, pasti mau menjebakku lagi. Sekilas Cira bisa melihat ada sesuatu di tangan kanan Omar. Setelah mendengar jawaban Cira, Omar segera berdiri untuk bersalaman. Tunggu dulu Omar, jangan terburu-buru, cegah Cira. Kenapa Bu Cireng? Sebelum salaman dengan Bu Guru harusnya kalian sesama teman sekelas harus salaman terlebih dahulu. Ayo kalian salaman dulu, perintah Cira. Tapi Bu, wajah Omar berubah pucat. Ayo tunggu apa lagi, kita bisa segera memulai pelajaran. Omar menelan ludah, ia tidak mungkin salaman dengan Gio, jadi ia segera memandang Olive. Apa? Mata Olive melotot, aku nggak mau salaman. Harus, paksa Omar. Olive gelengkan kepalanya dan berjalan mundur. Gak mau. Tanpa menunggu lama Omar segera menyambar tangan Olive dan drut, tangan Olive kejang hebat seperti kesetrum. Cira tersenyum dan Gio tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kamu kenapa Olive? Tanya Cira pura-pura tidak tahu. Tangan saya kesemutan, Bu, ucapnya lemas dan menahan kesakitan. Tidak apa kan? Tidak Bu. Nah sekarang bisa kita mulai pelajarannya. Bisa, jawab Gio. Cira mengambil buku dan membuka di halaman tertentu. Sedangkan Omar mendekati Olive. Maaf, ucapnya lirih. Awas tunggu pembalasanku, ucap Olive geram. Oh ya kemarin Gio ingin belajar tentang pengetahuan alam bukan? Jadi aku akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan makhluk hidup. Gio tampaknya mulai tertarik dengan penjelasan yang diberikan oleh Cira. Cerita tentang kehidupan yang disampaikan Cira, membuat Gio menyukai pelajaran ini. Cira tersenyum lega karena ia bisa melihat Gio yang mau berinteraksi dengannya dan terkadang melontarkan pertanyaan. Tanpa terasa pelajaran telah usai. Oh ya, kita istirahat dulu, ucap Cira. Bagaimana kalau besok kita keliling ke perkebunan karena banyak sekali pelajaran tentang kehidupan di sana? Ya mau, aku mau, jawab Gio. Baiklah besok kita akan belajar di luar, jawab Cira. Oh ya Omar, Olive ada yang perlu aku sampaikan ke kalian. Tuan Arun memintaku untuk menginap di sini dan mengawasi perkembangan pelajaran Gio. Aku harap kita bisa bekerja sama. Mereka bertiga saling berpandangan. Dan nanti aku akan menuruti jam berapa saja Gio mau belajar, lanjut Cira. Baik Bu Cireng, kita akan bekerja sama. Terima kasih, ucap Cira. Cira mempersilahkan mereka keluar untuk istirahat, akan tetapi ketika mereka mau keluar Arun dan Syamsuddin masuk ke dalam. Sudah selesai. Sudah. Po, jawab Gio. Hari ini Gio sudah bisa mengerjakan setiap soal yang saya berikan Tuan, tidakkah Anda ingin memberinya pujian? Tanya Cira. Dengan tatapan tajam Arun menatap Cira,
kemudian berganti menatap Gio. Anak itu langsung tertunduk. "Good job," puji Arun sambil membelai rambut Gio. Tentu saja hal itu membuat Gio tersenyum senang dan kemudian memeluk Arun. "Terima kasih Po." Mereka semua senang melihat hal itu. Mata Omar dan Olive berkaca-kaca karena terharu. Setelah Gio melepas pelukannya, Arun mulai menyampaikan maksudnya. "Bu Cira akan menginap di sini dan mengawasi perkembangan Gio." "Baik Tuan," jawab Omar dan Olive bersamaan. "Bu Cira ini keponakan Syamsuddin, jadi anggap dia seperti pekerja yang lain." "Baik Tuan," jawab mereka lagi. "Kalian berdua temani Gio belajar dan jangan mengganggunya." "Baik Tuan." Arun mengalihkan pandangannya pada Syamsuddin. "Syam, kau bawa keponakanmu ke tempat yang sudah aku beritahu." "Baik Tuan," jawab Syamsuddin. "Dan kau?" Arun menatap Cira. "Ya, saya Tuan." "Mengajarlah dengan serius. Fokusmu hanya pada Gio, mengerti?" "Mengerti Tuan." "Jika kau butuh beberapa buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajarmu, kau bisa mencarinya di perpustakaan. Omar dan Olive yang akan menunjukkannya padamu." "Baik Tuan." Setelah selesai dengan apa yang ingin disampaikan, Arun segera keluar dari ruangan. "Cira," panggil Syamsuddin. "Ya Pak Wo, ikut aku." "Baik." Cira segera keluar dari ruangan mengikuti Syamsuddin pergi. Tak lupa ia membawa koper bajunya. Rumah Arun ini ternyata masih memiliki ruangan yang lain. Ruangan ini tadi juga ia lewati ketika ke kamar Gio. "Cira." "Ya Pak Wo, aku akan mengenalkanmu dulu dengan pekerja di rumah ini. Dengan mereka nanti kau akan berinteraksi setiap hari." "Baik." Mereka berdua menuju ke dapur karena ini waktu jam makan siang sehingga bisa dipastikan mereka sedang berkumpul. Antara pekerja rumah dan pekerja kebun memang dipisahkan. "Hei Syam, siapa yang kau bawa?" "Cantik sekali," tanya pria yang memiliki usia hampir sama dengan Syamsuddin. "Jangan macam-macam, dia keponakanku." Syamsuddin pura marah. Cira tersenyum ramah. "Semuanya perkenalkan, ini keponakanku yang akan menjadi guru Tuan Gio. Selamat siang, salam kenal semuanya. Nama saya Cira." "Nah Cira, aku akan memperkenalkan mereka satu persatu. Yang ini namanya Sartika. Panggil saja Biktika, dan itu anaknya, namanya Jono." Mereka berdua bertanggung jawab pada perut semua orang di rumah ini, termasuk Tuan Arun dan Tuan Gio. "Hei Cira, selamat bergabung dalam keluarga besar pekerja Tuan Arun." Cira tersenyum dan segera menjabat tangan Biktika dan Jono. "Nah yang itu Sulaiman, dia mandor seperti aku juga. Dan itu Fahri, keponakannya yang kebetulan dia jadi sopir pribadinya Tuan Arun." "Hei Cira, kamu sudah menikah?" "Belum Paman." "Nah, Fahri ini juga belum menikah. Mungkin kalian bisa berkencan." Hei, jangan harap. Keponakanmu itu punya pacar banyak," jawab Syamsuddin sewot. "Hahaha." Semuanya tertawa. "Cira, kau lihat dua wanita yang terlihat centil itu. Dia Asih dan Surti, bagian kebersihan di rumah ini. Kalian mungkin hampir sebaya." Cira tersenyum dan menjabat tangan mereka berdua. "Oh, jadi dia ini Mbak Cira yang akan tidur di ruang utama," ucap Asih. "Ruang utama?" tanya Cira. "Iya, kamu nanti akan tidur di ruang utama dekat dengan Tuan Muda. Ruang utama itu isinya kamar Tuan Arun, Tuan Gio, 4 kamar tamu dan kamar tidur Omar, Olive." "Wah, ini namanya sama saja aku jadi pengasuh. Tapi tidak apa-apalah, pada dasarnya aku ingin Gio bisa sukses," pikir Cira masa bodoh. Sudah, jangan ngobrol terus, ayo kita makan siang bersama," ajak Biktika. Mereka semua makan siang dalam suasana hangatnya sebuah keluarga. Cira jadi merasa tidak sendirian karena lingkungannya menerimanya dengan baik. Setelah asyik ngobrol dan makan siang bersama, Syamsuddin segera mengantar Cira ke kamar. "Cira, ini kamarmu. Besar sekali, apa ini tidak berlebihan Pak Wo?" "Tidak,
Tuan Arun memang selalu memberikan fasilitas dan kesejahteraan yang baik untuk pekerjanya, apalagi kamu yang bertanggung jawab terhadap pelajarannya Gio. Tapi terkadang itu menjadi beban buatku. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir, aku yakin kamu pasti bisa. Syamsuddin memberi semangat. Ini kunci kamarmu, istirahatlah. Baik Pak Uwo, jawab Cira. Oh ya, di mana letak perpustakaan yang diceritakan oleh Tuan Arun? Kau ingat lorong yang biasa kita lewati jika ke ruang belajar? Cira mengangguk. Nah, ruangan besar itu adalah perpustakaan. Nyonya Davira dulu sangat suka membaca dan Tuan Arun membuat khusus tempat itu untuk menyalurkan hobinya. Cira mengangguk. Terima kasih Pak Uwo, kalau begitu aku akan menata pakaianku. Syamsuddin segera pergi meninggalkan Cira sendiri. Sementara itu, Tuan Muda, panggil Omar. Apa Tuan Muda ingin melanjutkan permainan ini? Tanya Omar. Tentu saja, aku belum percaya pada Bu Cireng kalau dia tidak akan merebut Po dariku. Nah, kami ada ide Tuan, ucap Olive. Apa itu? Omar dan Olive membisikkan sesuatu ke telinga Gio dan itu membuat wajah Gio berseri. Bagus, aku suka idemu, ucap Gio. Bu Cira, aku yakin kau akan menyerah untuk berada terus di sisiku dan Po, pikir Gio sambil tersenyum smirk. Bersambung.